Halo, selamat pagi sahabat Galeri Fotografi Indonesia dimanapun berada, baik di Indonesia maupun yang di luar negeri. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nyoman Aryas Wartawan. Saya anggota dari Galeri Fotografi Indonesia yang bergabung dari tahun 2013 sampai sekarang. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Om Jeffrey Suryanto sebagai founder daripada GPI, karena pagi ini dengan kondisi seperti saat ini di pandemi COVID-19 ini kita hanya bisa diam di rumah, tetapi dengan diam di rumah berarti bukan tidak bisa membahas sedikit tentang salah satu daripada still life fotografi yang berada di tanaman GPI untuk setiap anggota yang nantinya akan mengirimkan foto-fotonya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang GPI itu apa sih. Jadi orang yang pertama masuk galeri fotografi itu biar memang benar-benar tahu GPI itu apa. Nah, GPI itu adalah sebuah komunitas atau sebuah perkumpulan di media online Facebook yang foundernya adalah Om Jeffrey Suryanto, yang mana di Galeri Fotografi Indonesia ini memiliki jenjang yang sangat baik. Pertama, kita bergabung dulu di Galeri Fotografi Indonesia Group, yang nantinya kita akan mengasah semua skill tentang fotografi yang akan kita pelajari di sana. Di dalam Galeri Fotografi Indonesia ada 18 kategori yang harus kita bisa pelajari. Nah, setelah berjalan di sana, kita akan untuk meningkatkan prestasi kita, untuk naik daripada Galeri Fotografi Indonesia, kita harus mengumpulkan frame sebanyak 3 kategori, yang masing-masing 3 kategori itu adalah 4 frame. Nah, setelah itu terpenuhi, barulah kita akan memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu Galeri Fotografi Indonesia Titanium. Nah, di sana nanti kita bisa melihat karya-karya teman-teman kita yang lebih baik lagi. Untuk melihat itu kita harus sering latihan. Nah, setelah terkumpulnya 8 kategori dalam Super Titanium, nanti kita akan bisa mendapatkan Super Titanium. Nah, di sanalah kita akan diuji selama 6 bulan nantinya. Nah, dalam hal ini kita sebagai fotografer, baik itu baru kita memulainya, kita jangan pernah melihat bagaimana alat kita yang kita punya. Seperti saya sendiri, saya hanya menggunakan alat saya seadanya. Maka dari itu jangan pernah melihat hasil foto itu berarti kameranya bagus, bukan seperti itu. Nah, itu sedikit tentang Galeri Fotografi Indonesia. Jadi teman-teman yang ada di Galeri Fotografi Indonesia harus semangat, harus mempunyai keyakinan, dan selalu melihat hasil karya yang sudah di frame sama admin dan juri untuk menjadi pacuan yang lebih baik lagi. Dan selamat pagi juga buat teman-teman yang sudah menyapa. Nanti saya akan sapa satu-satu. Sekarang kita akan ke still life fotografi. Nah, pertama saya akan jelaskan sedikit tentang still life fotografi itu apa. Mungkin dari banyak orang still life fotografi itu sudah banyak yang tahu. Nah, karena di GPI itu hanya ada still life fotografi dalam kategorinya, dia bisa termasuk ada dari benda-benda yang diam, karena still life fotografi itu adalah memotret benda yang diam. Nah, di dalam pemotretan still life fotografi ini kita dituntut bagaimana menghasilkan sebuah daripada benda yang diam itu untuk kita capture dan dilihat dalam sudut pandang kamera. Karena sudut pandang mata dengan sudut pandang kamera itu akan memang jauh berbeda. Jadi yang saya akan bawakan sekarang ini adalah bagaimana memotret still life fotografi di dalam diorama yang saya buat, dan beberapa konsep saya sudah siapkan agar kita bisa bersama-sama menyimak, sharing bersama, dan jika ada yang kurang atau ingin menambahkan, silahkan nanti di sesi kedua setelah saya akan melihat daripada teman-teman yang sudah ikut live di Galeri Fotografi Indonesia.
Nah, sekarang pertama, di dalam still life fotografi, apakah yang harus dipersiapkan? Yang pertama pasti kamera. Nah, kamera pada saat ini sudah banyak yang memudahkan kita dalam melakukan teknik fotografi. Baik itu DSLR, mirrorless, dan sekarang handphone pun sudah sangat canggih untuk menghasilkan sebuah foto. Jadi, apapun yang kita punya di rumah, kita manfaatkan itu untuk membuat daripada foto still life fotografi ini. Jangan pernah ragu dengan alat yang kita punya. Yang kedua, di dalam fotografi kita mengenal dengan adanya cahaya. Jadi, di dalam still life fotografi juga itu yang penting dalam sebuah pemotretan, di mana ketika kita akan mengonsep sesuatu, baik itu dengan alam, dengan diorama, atau mini studio, kita akan bermain dengan cahaya. Maka kita harus memang benar-benar tahu jauh titik letak jatuh daripada cahaya itu pada objek yang akan kita foto itu harus kita tahu, dan bagus untuk di dalam sebuah momen kamera. Nah, yang kedua yaitu di dalam still life fotografi ini yang saya bawakan ini adalah bagaimana kita bisa memacu daripada pikiran kita untuk menuangkan ide-ide kreatif kita. Karena satu sisi di dalam kondisi saat ini, himbauan pemerintah kita harus diam di rumah saja. Nah, bagaimana kita mengolah pikiran, mengolah ide, menghasilkan suatu gagasan, ide dituangkan dalam sebuah foto. Nah, maka dari itu saya akan mencoba beberapa konsep dan ide yang saya tuangkan dalam sebuah konsep still life fotografi untuk Galeri Fotografi Indonesia, yang nantinya saya akan menjelaskan secara detailnya nanti. Terus yang ketiga, di dalam pemotretan ini kita tidak mesti harus menggunakan barang-barang atau enggak figur, diecast ataupun itu yang berhubungan dengan still life yang mahal-mahal. Apapun yang kita punya di rumah, kita bisa manfaatkan alat ataupun figur yang ada di rumah. Nah, khusus untuk sekarang saya memakai skala 1:18 karena skala ini saya memang bermain di skalanya ini yang semuanya sudah ada di rumah. Jadi saya mengonsep dan membuat seperti ini. Terus sekarang objek tentang diorama ini. Baik, saya akan memperkenalkan diorama yang saya buat sendiri ini yang bertemakan dengan hulu tebing. Apa itu hulu tebing? Nah, bagi masyarakat Bali, hulu itu yang berada di perbukitan, tebing itu yang ada di pantai. Ini saya akan ceritakan. Ini adalah diorama yang saya akan nanti foto. Ini menceritakan tentang bagaimana kondisi saat ini perbukitan di negara kita yang sudah gundul, terus kayu-kayunya ditebangin secara ilegal. Begitu juga di pedesaan, tanah sawah para petani sudah tidak bisa bertani lagi, kebanyakan sudah beralih fungsi menjadi lahan bangunan. Begitu juga di pantai. Sudah beralih fungsi. Jadi ini adalah diorama yang nanti akan kita foto. Ini lebih detailnya seperti ini. Selain diorama ini, kita mengonsep sebuah mini studio. Ini saya konsep berupa makanan. Ini adalah makanan. Ini saya konsep berupa wafer. Nah, di dalam konsep ini juga kita asik. Setelah mengonsep sebuah makanan, kita bisa makan. Jadi
di dalam mengonsep style fotografi tentang figur ini, kita tidak akan bosan dan tidak akan diam di rumah saja, itu tidak akan membuat kita bosan. Nah, selanjutnya ini salah satu konsep juga yang saya gunakan adalah, nah ini kancing baju. Kancing baju saya gunakan. Kancing baju saya gunakan. Nanti kita konsep sama-sama. Ini ada lagi, saya gunakan optik DVD player, dimana saya konsep dengan koki-koki untuk memasak. Ini saya orang bermain ski di salju, dan ini orang Ant-Man lagi berperang. Nah, itu pertama yang saya jelaskan satu persatu yang nanti kita akan konsep. Selanjutnya adalah setting kamera kita. Untuk saat ini saya memakai kamera mirrorless karena itu yang saya punya dan gampang untuk melihat daripada viewfinder yang sudah tersedia. Jadi seperti ini kita gampang melihatnya. Terus yang kedua, di dalam pemotretan diorama ini saya akan men-setting kamera ini. Pertama, karena saya menggunakan lensa yang 100 mm makro, jadi shutter speed yang saya gunakan adalah 1/125. Kenapa saya menggunakan 1/125? Karena ketika kita menggunakan speed yang rendah dan tidak memakai tripod dalam pemotretan, itu akan mengakibatkan hasil daripada foto kita itu akan tidak fokus atau goyang. Karena saya memakai lensa 100 mm makro, jadi shutter speed yang digunakan adalah tidak boleh kurang daripada focal length dari lensa tersebut. Jadi saya gunakan 125. Terus selanjutnya, di dalam pemotretan still life fotografi ini, untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam, fokusnya lebih tajam, saya menggunakan minimal diafragmanya atau f-nya 7,1 sampai seterusnya ke atasnya, karena itu tergantung daripada pencahayaan kita. Nanti kita akan membedakan mana hasil daripada yang di mini studio dengan lighting, mana dengan diorama dengan cahaya alami, dan beberapa yang sudah saya konsep yang saya tunjukkan tadi. Terus ISO biasanya saya memakai 100 sampai 200, itu pun tergantung daripada cahaya matahari yang tersedia di halaman rumah kita. Jadi sebenarnya intinya dalam pemotretan dalam fotografi itu yaitu bagaimana memahami daripada segitiga exposure itu atau triangle exposure. Bagaimana mengkolaborasikan antara shutter speed, diafragma, dan ISO. Nah, itu yang harus kita benar-benar memahami dan menguasai ketiga elemen tersebut agar menghasilkan sebuah foto yang memang benar-benar tajam dan bagus. Terus baik, setelah itu kita akan coba mempraktekannya. Mungkin kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya, silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar. Nah, setelah ini saya akan off sebentar, saya akan membaca semua daripada komentar-komentar teman-teman. Nah, nanti setelah itu saya akan balas satu persatu lewat live lagi, sambil saya mempersiapkan lighting untuk dihidupkan dan beberapa
miniatur yang sudah saya siapkan. Baik teman-teman, saya akan cek dulu pertanyaan-pertanyaannya. Saya off dulu sebentar, habis itu saya lanjutkan kembali. Habis sesi ini kita akan melakukan proses pemotretan. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan terus ikuti. Oke, kembali lagi. Kita akan mencoba memotret diorama ini dengan settingan daripada kamera yang tadi sudah saya bilang. Nah, jangan lupa ketika kita memotret, format daripada gambar kita adalah, kalau saya sendiri saya selalu menggunakan RAW, karena di dalam proses pengeditannya menggunakan RAW di sini akan lebih memudahkan daripada bagaimana kita akan men-setting white balance, brightness, contrast, hue, saturation, dan sebagainya. Di dalam Adobe Camera Raw itu sangat banyak sekali yang kita bisa ubah settingannya. Jadi saya selalu menggunakan format RAW dalam proses pemotretan. Oke, kita akan praktekkan apa yang sudah saya share tadi, bagaimana memotret sebuah diorama. Saya akan mencobanya dari sekarang. Oke, kita akan mencoba memotret ini. Nah, saya akan mencoba memotret bagaimana situasi dan kondisi di jalan. Saya ambil konsep saat ini bagaimana penanggulangan daripada COVID-19 yang ditanggulangi sesuai dengan SOP-nya. Saya menggunakan speednya 1/125 dengan diafragma 7,1 dan ISO saya memakai 400. Nah, ini setelah saya jepret, ini adalah hasilnya. Ini hasil daripada jepretan. Nanti bisa saya share hasil-hasil daripada jepretan yang saya jepret sekarang. Kita lanjutkan lagi, kita mencoba mencari momen di pantai. Nah, ini hasilnya. Ini hasil daripada jepretannya dengan menggunakan speed 1/125 dengan f7,1 dan ISO 400. Baik, kita akan memotret di perkampungan. Saya masih memakai settingan seperti yang tadi. Kita akan memotret di sini. Ini hasilnya. Tadi saya membaca ada satu pertanyaan dari Om Jeffrey, apakah itu bisa memotret pagi atau malam? Sebenarnya dalam kondisi apapun kita bisa memotretnya, asalkan nanti kalau memotret malam hari berarti kita harus siap dengan lighting yang kita punya. Nah, ini kita akan memotret lagi, lebih dekat lagi. Nah, kita akan mencoba memotret yang ini. Aktivitas daripada di kampung dengan menaikkan barang-barang ke mobil truknya. Dalam pemotretan ini saya selalu memakai manual fokus. Kenapa? Karena kalau kita memakai autofocus itu akan menyulitkan kita untuk mencari fokus. Jadi saya selama memotret miniatur ini saya selalu memakai manual fokus. Ini contohnya.
bisa nanti dipraktekkan di rumah. Terus yang tadi masalah bagaimana kalau kita memotret di dalam rumah di malam hari. Nah, solusinya adalah mini studio. Ayo kita akan memotret mini studio dengan menggunakan lighting. Oke, ini. Nah, kalau di sini kita akan setting ulang lagi kamera. Kenapa? Karena ini sudah terlihat sangat terang. Jadi saya akan menaikkan diafragmanya menjadi 9. Dengan ISO saya memakai 200. Nah, kita akan coba memotretnya. Kita akan mencari fokusnya dulu. Ini adalah hasil dari dengan menggunakan lighting dengan mini studio. Begini Om, jadi hasilnya kalau kita motret malam hari kita menggunakan mini studio yang sudah ada lightingnya dari LED. Saya akan ini saya ambil yang landscape dulu. Sekarang saya akan mengambil yang lebih dekat lagi, lebih detail lagi. Ini untuk penghasilan hasil daripada yang lebih detail lagi. Nanti jika teman-teman di Galeri Fotografi Indonesia ada pertanyaan, silahkan ditulis saja pertanyaannya, terus apa keinginannya, terus di mana mendapatkannya, nanti saya akan jelaskan nanti semuanya. Sebenarnya ini beberapa koleksi saya ini memang saya dapatkan dari beberapa teman yang di luar juga, dari luar negeri. Terus ada yang memang beli di online, ada yang memang memenangkan kompetisi-kompetisi yang hadiahnya seperti ini. Jadi sebenarnya banyak referensi kalau kita mau mencarinya di dunia maya. Terus kita lanjut, kita akan mencoba memotret diorama ini dari jauh. Bagaimana crowdednya situasi ketika di jalan raya. Kita akan mengubah kembali daripada diafragmanya karena kita tidak menggunakan lighting lagi. Kita menggunakan cahaya yang alami. Saya akan kembalikan lagi ke f-nya 7,1. Dengan ISO saya tambah menjadi 250. Nah, seperti ini. Jadi kita akan memotret kembali yang beberapa yang sudah saya setting. Kita akan ke sini. Sebentar. Kita akan ke sini. Nah, kita akan memotret itu. Nah, ini konsep ini saya buat keempatnya ini hampir jam 2 pagi subuh tadi. Mengolah ide apa yang harus saya berikan buat teman-teman di Galeri Fotografi Indonesia untuk mengasah ide. Jadi timbullah ide seperti ini. Saya akan coba memotretnya untuk teman-teman di GPI. Oke, saya akan selalu menggunakan speed 1/125 karena saya menggunakan lensa makro 100 mili.
Baik, saya akan ubah lagi settingnya menjadi diafragmanya menjadi 7,1 dan saya gunakan ISO 400. Saya akan coba memotretnya, nanti saya akan share di Galeri Fotografi Indonesia. Oke, kita coba foto. Saya akan memotretnya yang lebar dulu. Nah, ini hasilnya. Ini hasil daripada konsep yang saya buat semalam. Kita akan memotret lebih detail lagi. Ini merupakan sebuah konsep, ada taman bunga di mana ada rumah ibadah yang ada yang mau menikah dan siap dengan mobil pengantinnya. Saya akan memotret lebih detail lagi. Oke, saya potret dari sini. Ini ada pendekanya. Oke, ini mobilnya. Ini orangnya bersama pendetanya. Oke, nanti ada pertanyaan dari Om Jeffrey. Beli kancing berapa banyak? Saya beli kancingnya satu kresek yang gede itu. Lupa saya berapa ya. Karena memang di dalam pemotretan still life fotografi ini dengan miniatur, kita memang harus benar-benar punya ide-ide yang kreatif, apa yang bisa kita manfaatkan. Jadi ini salah satunya juga adalah ini. Saya memakai optik DVD flyer. Saya beli yang baru, terus saya konsepkan dengan koki yang keseruannya dia lagi memasak. Oke, saya akan coba memotretnya. Nanti saya akan share hasilnya. Oke, saya coba dari atas. Oke, saya coba lebih detail lagi. Nah, ini hasilnya. Bagaimana sebuah DVD flyer, optik di dalamnya itu saya konsep dengan koki memasak. Ini tampilan dari atas. Ini lebih detail lagi. Jadi teman-teman di GPI bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar rumah kita. Jadi dengan adanya anjuran pemerintah untuk diam di rumah saja ini,
tidak membosankan. Kita bisa memotret apa saja yang ada di dekat kita, dimasukkan dalam sebuah kategori still life fotografi, nanti dikirim ke Galeri Fotografi Indonesia. Nah, di sana kita bisa sharing-sharing, jadi bisa melihat hasil karya dari teman-teman. Kita lanjut, kita akan memotret figur, di mana saya konsep ini, saya konsep dengan sehelai dia itu berupa busa, tapi kalau di dalam pandangan lensa itu dia kayak salju. Jadi saya manfaatkan ini sebagai alasnya dan beberapa pohon untuk pendukungnya. Kita akan memotret ini. Nah, ini contohnya. Terus coba kita memotret lebih jauh lagi. Oke, seperti ini. Seperti ini hasilnya. Nanti saya akan share lebih detailnya. Nah, untuk Pak Rahmat Enjang, untuk propertinya bisa didapatkan di mana? Nah, tergantung kita untuk memakai properti yang mana ini, Pak. Kalau untuk figur-figur, pohon, rumah, yang lainnya itu kebetulan saya juga ada dari temen. Terus saya juga bisa didapatkan di saya. Kalau Bapak main aja ke Batu Bulan kalau yang di Denpasar. Nah, untuk yang keseluruhan ini, karena saya kemarin tidak dapat membeli yang putih, jadi menggunakan apa saja yang ada di rumah. Jadi apa yang ada di rumah itu yang saya gunakan. Tidak mesti harus membeli. Nanti kita akan di dalam proses editingnya di Adobe Camera Raw itu kita akan mengangkat daripada putihnya agar tidak kelihatan coklat. Sebenarnya sih ini di abu-abu dia. Ya, suksema Pak Rahmat. Oke, kita lanjutkan lagi satu yang ini. Yang ini. Oke. Kita lanjutkan yang ini. Nah, ini propertinya gampang. Di toko buku banyak yang jual. Di Gramedia. Jadi gampang. Ini saya coba memotret Ant-Man lagi berperang. Seperti ini. Ini propertinya gampang. Bisa kalau di Bali ada nanti ada di Wes Pratman. Terus kalau memang ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan ajukan pertanyaan. Masih banyak yang memang perlu kita explore. Seperti diorama ini banyak sekali. Nah, mau ngambil yang dari mana? Silahkan. Ini banyak sekali yang mau kita explore. Nah, yang mana maunya? Ini diorama saya buat sendiri, hampir sebulan saya kerjakan, dan sudah saya saya sempat foto dengan panjang ukuran fotonya kurang lebih 2,5 meter dengan satu diorama ini. Oke, saya akan mencoba kembali memotret diorama ini dengan lebih detail-detailnya yang nanti saya akan bagikan di Galeri Fotografi Indonesia, hasil-hasil foto yang akan saya foto sekarang. Oke, kita coba mengambil orang yang lagi bekerja dengan alat berat.
banyak sekali yang kita bisa explore di sini kalau sudah ada diorama. Ini mungkin contohnya. Mungkin itu. Jadi nanti apapun yang kita buat, kita akan apapun yang tadi saya share, hasil-hasil daripada jepretan itu akan saya share di Galeri Fotografi Indonesia. Oke. Kalau memang ada pertanyaan, nanti tulis saja di sini, saya akan menjawab nanti satu persatu. Nanti tulis saja di kolom komentar kalau memang ada pertanyaan, dan bisa langsung menghubungi saya terus lewat media sosial, baik itu Facebook maupun Instagram. Saya selalu setiap hari memposting hasil-hasil daripada jepretan saya tentang still life fotografi yang saya jepret tiap hari. Nanti teman-teman bisa follow Instagram saya di Nyoman Aryas Wartawan ataupun Facebook saya Nyoman Aryas Wartawan. Teman-teman bisa di sana lihat galeri-galeri saya, bagaimana saya mengimplementasikan ruang lingkup di rumah saya sendiri dengan beberapa figur-figur atau diecast yang saya punya untuk menghasilkan sebuah foto yang bisa dinikmati oleh penikmat foto di dunia maya. Jadi untuk saat ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa selalu kreatif dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Kita ikuti arahan dari pemerintah, tetap di rumah. Kalau memang keluar, gunakan masker. Nah, sayangi keluarga Anda. Jadi terima kasih buat Galeri Fotografi Indonesia yang menyediakan sarana ini untuk berbagi dari rumah. Terus mendapatkan daripada member-member yang memang benar-benar kreatif, ulet dan tekun untuk menjadi fotografer selanjutnya. Karena di dalam Galeri Fotografi Indonesia ini memiliki jenjang yang memang benar-benar sangat ketat untuk menyeleksinya. Saya sendiri mengalaminya, karena di Galeri Fotografi Indonesia ini tidak akan gampang untuk mendapatkan sebuah frame, karena sebuah frame yang layak di frame itu melalui proses yang sangat panjang. Jadi satu hal lagi, jangan pernah minder dengan kamera apa yang kita punya, karena saya sendiri dari dulu kalau DSLR cuma satu punya, hanya 60D, dan sekarang ini cuma mirrorless untuk memudahkan memotret. Lewat viewfinder saya punya Sony A6000, dan lensanya pun lensa lama, saya selalu menggunakan manual focus. Jadi tetap semangat, tetap terus upload karya-karya terbaiknya di Galeri Fotografi Indonesia, dan ikuti jenjangnya. Di sana nanti di saat ikut dalam ujian Super Titanium, di sanalah bagaimana merasa kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan ide, berpacu dengan segalanya. Semoga yang ikut Super Titanium tahun ini bisa menyelesaikan dengan bagus dan tepat waktu. Jadi terima kasih sekali lagi buat Om Jeffrey Suprianto sebagai founder GPI, dan semua sahabat-sahabat Galeri Fotografi Indonesia dimanapun berada yang ikut sharing dari rumah tentang still life fotografi yang saya bawakan ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga dengan sharing ini tidak bosan di rumah. Jadi sampai ketemu. Tetap kalau ingin melihat karya-karya saya, tetap
follow Instagram saya Nyoman Arya Wartawan dan Facebook saya Nyoman Arya Wartawan. Baik, terima kasih. Salam dari Bali.